Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 229. Lian mengamati keempat orang itu secara diam-diam dan menemukan bahwa keempat orang itu sangat waspada, terutama dua orang yang maju, yang memegang senjata. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan mencari pemandu tersebut. Setelah menemukan uang yang dibayarkan Lian kepada pemandu tersebut, dia langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian, orang yang menggeledahnya mendatangi Lian lagi. Dia juga menemukan dompet Lian dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri, lalu dia membungkuk untuk mengambil tas travelnya ke tanah. Lian menginjaknya, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, kamu tidak bisa menerima ini." Tindakan ini jelas membuat marah pihak lain. Dia menegakkan tubuh dan mengarahkan gagang pistol ke kepala Lian. Orang-orang bersenjata di belakang juga mengarahkan senjatanya ke arah Ang Li. Jika Lian berani melawan, mereka akan menembak tanpa ragu. Ledakan. Lian terlempar ke tanah. Pemandu buru-buru berteriak, "Pak, jangan minta tas itu, berikan pada mereka." Kepala Lian pecah dengan bekas darah, dan darah yang mengalir di wajahnya tampak sangat menakutkan, tetapi dia tertawa keras, mengulurkan tangan untuk mengambil tas travel dan berkata, "Oke, saya akan memberikannya kepada Anda jika Anda menginginkannya." Itu. Wow. Pukul Ang Li dengan popor senjatanya. Seseorang mengarahkan pistolnya ke arah Ang Li dengan waspada. "Tidak, tidak, tidak." Lian berteriak 3 kali, menoleh ke pemandu di sebelahnya, "Tolong jelaskan kepada mereka, saya hanya ingin mengeluarkan isi tas dan memberikannya kepada mereka." Pemandu itu menerjemahkan, dan orang-orang bersenjata itu langsung mencemooh ketika mendengarnya. Tas travel itu berisi semua senjata dan perlengkapan yang dibawa Lian kali ini, jadi dia tidak akan membiarkan orang-orang ini memegangnya. Karena mereka menginginkannya, maka berikan kepada mereka. Lian membuka resletingnya. Pria bersenjata itu masih menatap Lian dengan ekspresi mengejek di wajahnya, ekspresinya sangat santai, dan dia agak berharap akan ada sesuatu yang berharga di dalam tas. Ang Li merogoh tas travelnya. Senapan penembak jitu dibongkar dan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu, tetapi pistolnya sudah terisi. Diam-diam menyalakan pengaman pistolnya, Lian meraih pistolnya dan langsung menarik pelatuknya. Bang! Sebuah peluru menembus tas travel dan bersarang di kepala orang yang menabrak Lian. Lian tiba-tiba bergegas ke depan dan menabrak orang mati. Menggunakan tubuh orang lain sebagai penutup, dia mengarahkan senjatanya ke pria bersenjata kedua dan menarik pelatuknya. Bang! Pelurunya mengenai jantung lawan. Ini Afrika, cuacanya panas, dan pakaian personel bersenjata sangat tipis. Sekilas terlihat bahwa mereka tidak mengenakan rompi anti peluru. Tanpa rompi anti peluru, Ang Li bisa dengan percaya diri dan berani menyerang bagian vital dada lawan. Berdebar. Tubuhnya jatuh ke tanah karena benturan Lian. Papa. Orang yang menempelkan moncong pistolnya ke jendela mobil menarik pelatuknya, tapi sayangnya reaksinya terlalu lambat setengah hentakan. Semua peluru melayang di atas kepala Ang Li dan mengenai tempat tas travel itu berada. Lian berguling di tempat dan bersembunyi di depan orang kedua yang tertembak. Saat ini, tubuhnya belum terjatuh, memberikan perlindungan bagi Ang Li. Bang! Ang Li menarik pelatuknya untuk ketiga kalinya. Jaraknya kurang dari 10 meter. Bagi master seperti Ang Li, peluru tidak akan pernah sia-sia selama terbang. Pria bersenjata yang berdiri di belakang pintu mobil tertembak di antara alisnya dan terjatuh. Ketika pengemudi melihat ada yang tidak beres, dia menginjak pedal gas dan melaju menuju Lian. Lian melemparkan dirinya ke samping, menghindari benturan, lalu berdiri dan menarik pelatuk pada pria yang ingin pergi. Bah! Peluru pertama meleset sedikit dan mengenai bahu pengemudi, namun peluru kedua langsung mengenai kepala pengemudi. Berdengung. Truk pikap itu berbelok tajam dan terbalik. Rangkaian aksi ini hanya berlangsung beberapa detik, dan pemandu yang berdiri di sampingnya dengan tangan terangkat benar-benar ketakutan. 4 pria bersenjata semuanya dibunuh oleh Ang Li hanya dalam 2 tarikan napas. Tanda seru. Lian mengulurkan tangan untuk mengambil dompetnya dan uang pemandu dari tubuhnya, mengembalikan uang itu kepada pemandu dan berteriak, "Pergi, keluar dari sini." Pemandu itu gemetar sebelum dia sadar. Dia tidak berani bertanya lagi, melompat ke sepeda roda 3 dan mulai melarikan diri. Mengenai apa yang baru saja terjadi, dia tidak akan pernah menceritakannya kepada siapapun. Lian pertama-tama menembak setiap mayat untuk memastikan mereka mati, lalu membalut kepalanya sendiri untuk menghentikan pendarahan. Racun. Saat membersihkan lokasi kejadian, Ang Li menemukan bagian belakang mobil pikap itu penuh dengan narkoba. Tampaknya keempat pria bersenjata itu diperintahkan untuk mengantarkan narkoba ke suatu tempat. Hal-hal berbahaya ini. Lupakan saja jika Anda belum melihatnya. Sekarang Anda sudah melihatnya, Ang Li tidak akan pernah membiarkan obat-obatan ini menyebar. Setelah mengumpulkan keempat mayat ke dalam truk pikap, Ang Li memasang bom pembakar yang menembus baju besi dan melepaskan tembakan ke tangki bahan bakar. Terjadilah ledakan. Api melalap mayat, obat-obatan dan mobil. Sambil meletakkan pistol di belakang punggungnya, Lian mengenakan tas travelnya dan terus berjalan. Setelah berjalan 2 atau 3 kilometer, dia menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Setelah gelap,
Lian terus bergerak maju, memasuki wilayah Lietu, dan mengintai di luar sarang Lietu. Ada area perkebunan beracun di seluruh sarang Lietu, dan vegetasi subur ini memberikan perlindungan yang luas bagi Lian. Selama Anda mengenakan setelan, jili, dan menemukan tempat untuk bersembunyi, Anda tidak akan ditemukan oleh musuh. Bersembunyi di balik punggungnya, Lian memegang teleskop penglihatan malam berkekuatan tinggi untuk observasi. Ada banyak personel bersenjata di sarang Lietu, puluhan di antaranya, termasuk senjata dan perlengkapan senjata berat. Mustahil untuk menyerangnya dengan kekuatan satu orang. Lian memilih bersembunyi di tempat dan menunggu kesempatan. Saya tidak percaya Lietu akan tinggal di sana selamanya. Mungkin karena Lian membunuh 4 orang bersenjata dan membakar sejumlah barang pihak lain, sarang Lietu tidak stabil malam itu, dan kendaraan terus datang dan pergi. Tepat setelah tengah malam, sebuah truk melaju, dan beberapa orang dengan tangan terikat di belakang ditarik keluar dari truk. Wu Jinseng. Lian terkejut. Di antara orang-orang yang ditarik keluar dari mobil adalah Wu Jinseng, dan Kai Zi termasuk di antara mereka. Setelah ditarik dari mobil, beberapa orang terpaksa berlutut di tanah, kemudian datanglah seorang lelaki bertubuh tinggi dan kuat sambil membawa parang. Dengan pedang diangkat dan diturunkan, kepala pria kulit hitam pertama yang berlutut di tanah dipenggal. Lian sedikit mengernyit, meletakkan teropong night vision dan mengambil senapan sniper. Orang ketiga yang berlutut adalah Kai Zi, dan orang keempat adalah Wu Jinseng. Jika ini terus berlanjut, kepala keduanya pasti akan dipenggal. Mari kita tidak membicarakan mengapa kedua orang itu muncul di negara ini dan mengapa mereka ditangkap oleh orang-orang Lietu. Sejak Lian bertemu dengan mereka, dia tidak bisa mengabaikan mereka. Pria kulit hitam kedua juga dipenggal. Saat giliran Kai Zi, orang-orang di sebelahnya maju dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu Kai Zi ditarik. Caiko terhindar dari pemenggalan kepala, tetapi nasibnya tidak lebih baik dari pemenggalan kepala. Cai Zi, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Wu Jinseng berteriak keras, seolah dia tidak menyangka kepalanya akan segera hilang. Bab 230. Pria dengan parang itu mencibir, mengangkat tangannya dan hendak memotong leher Wu Jinseng. Bang! Suara tembakan tiba-tiba terdengar. Retakan. Parang itu jatuh ke tanah, dan orang yang ingin memenggal kepala Wu Jinseng terjatuh ke belakang. Semua orang tercengang oleh suara tembakan yang tiba-tiba. Wu Jinseng bereaksi dengan cepat, menggesekkan tali pada parang dan melepaskan tangannya. Ketika pria yang memegang Cai Zi melihat ini, dia segera mengambil senjatanya dan ingin menembak Wu Jinseng. Bang! Sayangnya dia tidak sempat menembak. Ang Li menghabisi orang ini dengan satu tembakan. Wu Jinseng mengambil parang, bergegas ke depan dan menebas leher pria bersenjata lainnya di belakang Cai Zi, dan darah muncrat. Caiko benar-benar tercengang. Ayo pergi. Wu Jinseng mengulurkan tangannya untuk memegang Cai Zi dan bergegas menuju kali yang membawa mereka ke sini. Kunci mobil masih dimasukkan ke dalam lubang kunci, dan Wu Jinseng menyalakan mobil tanpa usaha apapun. Papa. Beberapa pria bersenjata di sekitar mengambil senjata dan menembak ke arah Wu Jinseng. Wu Jinseng menundukkan kepalanya ketakutan dan menginjak pedal gas untuk membuat truknya keluar. Seorang pria malang yang berdiri di depan mobil langsung tertimpa. Tampaknya trik ini efektif, Wu Jinseng memutar kemudi dan menabrakkan truk langsung ke orang lain, membuat orang-orang bersenjata takut untuk bersembunyi. Bang! Ang Li melepaskan tembakan ketiga dan membunuh penembak mesin di platform tinggi. Penembak jitu, itu penembak jitu. Baru pada saat itulah personel bersenjata menyadari bahwa ada penembak jitu dengan keahlian menembak yang sangat akurat bersembunyi di kegelapan. Mereka meringkuk di belakang bunker dan tidak repot-repot mencegat Wu Jinseng. Melihat tujuannya tercapai, Lian segera mengambil peralatannya dan bergerak, berlari sepanjang jalan untuk mencapai satu-satunya jalan Wu Jinseng. Wu Jinseng melihat seorang pria mengenakan setelan gili dan memegang senapan sniper tipe 85 berdiri di jalan dari kejauhan, dan mengetahui bahwa dialah orang yang diam-diam membantunya. Mencicit. Truk itu mengerem tiba-tiba dan berhenti. Bos! Wu Jinseng berteriak gembira, sekilas mengenali itu adalah Lian Lai. Bos, bagaimana mungkin kamu? Kamu benar-benar penyelamatku. Lian tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Wu Jinseng. Dia tahu bahwa orang-orang bersenjata itu hanya diintimidasi olehnya untuk sementara dan akan segera menyusulnya. Setelah membuka pintu mobil dan memasukkan peralatan ke dalam mobil, Ang Li melompat ke dalam mobil dan berteriak, menyetir. Oh, oke. Wu Jinseng akhirnya bereaksi, menyalakan mobil lagi dan melaju ke depan. Melihat wajah Kai Zi pucat dan dia jelas ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi, Lian menghiburnya, tidak apa-apa, jangan takut. Wow, Kai Zi tiba-tiba menangis. Menangis saja. Lian menghibur. Seorang jenius komputer lulusan universitas sebenarnya diseret ke dalam kelompok tentara bayaran oleh Wu Jinseng yang bisa kehilangan akal kapan saja. Mobil melaju selama 2 jam dan sampai di tempat yang lebih terpencil dan tandus. Tanah luas itu dipenuhi rumah-rumah jerami berpasangan dan bertiga. Itu benar-benar sebuah rumah jerami, bangunan paling primitif di Afrika. Mungkin terbangun oleh suara mobil, orang kulit hitam dengan hanya sehelai rumput untuk menutupi rasa malu mereka keluar dari gubuk jerami. Ketika mereka melihat Wu Jinseng, mereka menyapa Wu Jinseng dengan hangat. Halo semuanya. Jangan khawatir,
aku baik-baik saja. Aku kembali sekarang, bukan? Wu Jinseng menyapa semua orang seperti seorang pemimpin, terlepas dari apakah pihak lain dapat memahaminya. Ang Li memakai penerjemah, jadi dia bisa mengerti apa yang dikatakan orang kulit hitam ini. Saya menemukan bahwa cinta dan rasa hormat orang-orang kulit hitam terhadap Wu Jinseng ini datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan masing-masing dari mereka sebenarnya menyebut Wu Jinseng sebagai pemimpin. Kepala suku yang disamakan dengan kepala desa merupakan pemimpin tertinggi suatu suku. Mengapa Wu Jinseng menjadi ketua lagi? Lian merasa bingung untuk beberapa saat. Wu Jinseng membawa Lian ke rumah jerami terbesar, sekali lagi membuktikan status bangsawannya di sini. Pria kulit hitam itu memberikan makanan lokal untuk Ang Li. Wu Jinseng berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, "Bos, saya tahu makanan ini sangat tidak enak, tapi ini adalah makanan terakhir di desa. Anda hanya perlu puas saja." Lian menggigitnya dan menemukan bahwa rasanya memang tidak terlalu enak, tetapi dia tetap memakan semua makanan itu karena kebaikan penduduk setempat. Setelah semua penduduk setempat keluar, Lian berkesempatan bertanya kepada Wu Jinseng, "Bagaimana Anda datang ke sini, dan bagaimana Anda menjadi kepala suku?" Wu Jinseng menghela nafas dan berkata, "Jangan katakan itu, ini adalah bisnis yang merugi." Lian mendengarkan penjelasan Wu Jinseng secara detail. Ternyata Wu Jinseng menggunakan bakat Caizi untuk membangun situs web bagi kelompok tentara bayaran Orion untuk menerima tugas secara online. Belum lagi trik ini sangat efektif. Setelah situs web dibuat, lalu lintas tidak banyak, tetapi dalam beberapa hari, Orion Mercenary Group benar-benar menerima pesanan bisnis. Wu Jinseng tidak terlalu banyak berpikir saat itu, dan membawa Caizi dan berlari ke tempat tandus ini untuk membantu penduduk setempat menyelidiki anak-anak yang hilang. Kemudian, kepala suku yang mempekerjakannya dibunuh oleh anak buah itu. Sebelum kematiannya, dia menyerahkan posisi kepala suku kepada Wu Jinseng. Hasilnya, Wu Jinseng menjadi kepala suku di sini. Setelah menjadi kepala suku, Wu Jinseng menyadari betapa miskinnya suku tersebut dan tidak mungkin membayar komisi apapun kepadanya. "Bos, tahukah kamu betapa menyedihkannya aku sekarang? Aku ditipu dan menjadi pemimpin omong kosong. Aku tidak bisa pergi bahkan jika aku mau." Wu Jinseng menangis seperti wanita yang kesal. Caizi banyak pulih dan berkata dari samping, "Sebenarnya bukan hanya itu. Pemimpinnya sangat ingin membantu mereka menyelidiki anak-anak yang hilang." "Diam, kamu tidak punya uang untuk menyelidikinya. Aku sudah kehilangan uang. Apakah kamu masih ingin aku bangkrut? Orang-orang di sini sangat setuju kamu menjadi ketua." Lian bertanya dengan bingung. Wu Jinseng menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak tahu betapa miskinnya tempat ini. Saya membawa beberapa permen dan makanan ringan ketika saya datang ke sini, tetapi mereka memperlakukan saya seperti harta karun." "Kalau begitu, hei." Lian juga tersenyum pahit. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya ada tempat miskin di dunia ini. "Dulu aku tidak punya cukup makanan, tapi dibandingkan dengan orang-orang di tempat ini, aku jauh lebih bahagia." "Bagaimana kamu bisa ditangkap oleh orang-orang bersenjata itu?" Lian bertanya. Wu Jinseng menjawab, "Ini bukan karena kematian kepala suku. Dia mengatakan bahwa semua anak di desa dibawa pergi oleh orang-orang bersenjata itu. Dia bersikeras untuk berdebat dengan orang-orang itu, tetapi dia dipukuli sampai mati. Untuk menyelamatkannya, saya menembak dan membunuh salah satu pria bersenjata. Tidak, orang-orang itu menemukan tempat ini dan mengancam akan membunuh semua orang di sini jika saya tidak mengikuti mereka. Jadi, saya terjebak di sana. Ngomong-ngomong, bos, kenapa kamu muncul di sana secara kebetulan? Jika kamu tidak datang menyelamatkanku, aku pasti sudah mati." Bab 231. Tentu saja, Lian tidak akan memberitahu Wu Jinseng misinya di sini, tetapi hanya mengucapkan beberapa kata santai. "Wu Jinseng, karena orang-orang itu mengetahui tempat ini, mereka pasti akan mengejar kita." Lian berkata dengan cemas. "Apa yang harus kita lakukan?" seru Wu Jinseng. Lian berpikir sejenak dan berkata, "Cara paling sederhana adalah memindahkan semua orang ke sini untuk mencegah mereka mati di bawah senjata orang-orang bersenjata itu. Ini ide yang bagus, tapi ada 2 hingga 300 orang di sini. Kemana kita harus memindahkan mereka?" Wu Jinseng bertanya dengan pusing. Lian juga tahu bahwa tidak realistis memindahkan 2 hingga 300 orang sekaligus. Tempat ini miskin, tapi sejujurnya, sulit bagi keluarga miskin untuk pergi, dan orang-orang di suku tersebut mungkin tidak mau pergi. Setelah memikirkannya, Lian berkata dengan wajah serius, "Kalau begitu kita hanya bisa mempersenjatai semua orang ini." "Bos, apakah kamu bermaksud membiarkan orang-orang ini bertarung dengan orang-orang itu?" Wu Jinseng bertanya. Lian mengangguk dan bertanya, "Anda adalah ketuanya. Itu tergantung apakah Anda setuju." "Bagaimana saya bisa tidak setuju?" "Bos, lakukan saja apa yang Anda katakan." "Baiklah kalau begitu, biarkan laki-laki tua, perempuan dan anak-anak bersembunyi dulu, lalu kumpulkan laki-laki itu bersama-sama," perintah Lian. "Oke." Wu Jinseng menjawab dan berlari keluar. Lian mengikutinya keluar untuk melihatnya. Wu Jinseng juga orang yang aneh, dia tidak bisa berbicara bahasa lokal sama sekali, tapi dia bisa membuat penduduk setempat mengerti maksudnya hanya dengan isyarat.
Laki-laki tua, perempuan, dan anak-anak semuanya bersembunyi 3 kilometer sebelah timur desa, hanya menyisakan 40 atau 50 pemuda. Sekarang kita punya manusia, bagaimana kita bisa mengatasi masalah senjata? Lian dan Wu Jinseng dapat memiliki beberapa senjata lagi di sini, tetapi tidak mudah untuk mengajari orang-orang ini cara menggunakan senjata. Selain itu, tidak banyak waktu untuk mengajar mereka. Sangat disayangkan bahkan tidak ada pisau dapur di desa tersebut, dan lembaran besi yang pecah diambil entah dari mana harus memotong sayuran. Lian sangat ingin tahu bagaimana mantan kepala desa terbelakang menemukan Wu Jinseng di internet. Tampaknya kepala suku adalah satu-satunya orang di suku tersebut yang mengenal teknologi modern. Jika Anda tidak memiliki senjata dan perlengkapan, Anda harus melakukannya sendiri. Gunakan metode yang paling duniawi. Lian meminta masyarakat mencari tongkat kayu yang banyak, lalu mengasah bagian depannya hingga menjadi senjata yang paling sederhana. Belakangan, Ang Li membiarkan penduduk setempat mencobanya. Penduduk setempat tidak memiliki pelatihan sama sekali dan tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam menggunakan paku kayu untuk membunuh dalam jarak dekat. Untungnya, Ang Li menemukan kelebihan mereka. Artinya, penduduk setempat bisa melempar tongkat kayu sebagai lembing dengan jarak yang sangat jauh dan akurasi yang sangat tinggi. Hal ini membuat Lian sangat senang. Paku kayu yang awalnya digunakan untuk pertempuran jarak dekat tiba-tiba menjadi senjata ofensif jarak jauh, sangat meningkatkan efektivitas tempur. Setelah mengetahui makanan khas masyarakat setempat, Lian meminta Wu Jinseng mencari tongkat kayu sebanyak-banyaknya untuk membuat duri kayu tersebut. Saat penduduk setempat membuat paku kayu, Lian tidak tinggal diam dan menanam 2 ranjau anti-infanteri di desa tersebut. Semua persiapan selesai sebelum fajar. Lian mengamati bahwa Li itu memiliki kurang dari 100 orang, dan tidak mungkin mengirim semua orang ke sini. Jika hanya 20 atau 30 orang yang datang, kami dapat mengatasinya dengan persiapan kami saat ini. Setelah makan makanan yang tidak enak, saya melihat seorang pemuda yang bertanggung jawab atas keamanan berlari dengan cepat. Yang akan datang. Mata Lian berbinar dan dia memerintahkan, semuanya bersembunyi. Semua orang segera bersembunyi. Di kejauhan, 3 truk pikap datang dengan cepat. Lian mengamati dengan teleskop dan menemukan hampir 10 orang berkumpul di setiap mobil. Benar saja, Li itu hanya mengirim kurang dari 30 orang ke sini. Dalam pandangan Li itu, 30 orang bersenjata lengkap sudah cukup untuk menghadapi lebih dari 200 penduduk desa. Apalagi salah satu truk pikap juga dipasangi senapan mesin berat. Benda ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, dan mudah untuk melenyapkan sebuah desa. Dadada. Begitu mobil melaju ke desa, senapan mesin berat itu meraung. Hal ini membuat Ang Li sangat tidak puas. Orang-orang di desa semuanya adalah warga sipil dan tidak memiliki senjata sama sekali, tetapi orang-orang ini memasuki desa dan menembak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dilihat dari sikapnya, mereka berencana membantai desa tersebut. Jika saya tidak meminta semua orang untuk bersiap terlebih dahulu dan bersembunyi, banyak orang akan mati di bawah senapan mesin berat ini. Lah itu adalah orang yang kejam. Lian membunuh beberapa rakyatnya tadi malam dan membiarkan Wu Jinseng melarikan diri. Oleh karena itu, Li itu mengirim orang ke desa ini hari ini, berniat membunuh semua orang di desa tersebut untuk mengukuhkan posisinya sebagai penguasa. Pistol Ang Li sudah terkunci di kepala penembak mesin, tapi dia tidak terburu-buru menembak, tapi terus menunggu. Setelah ketiga mobil itu berhenti, semua pria bersenjata di dalam mobil itu melompat keluar, dan senjata di tangan masing-masing orang meraung, menembaki desa. Boom! Seorang pria bersenjata secara tidak sengaja menginjak ranjau anti-personil setelah ledakan, dia dan beberapa pria bersenjata di sebelahnya juga mengalami bencana, dan mereka masuk neraka untuk menghapus dosa-dosa mereka. Kesempatan inilah yang ditunggu-tunggu Lian. Ketika ledakan terdengar, dia menarik pelatuknya, dan suara tembakan serta ledakan menyatu menjadi satu. Engah! Kepala penembak mesin itu meledak menjadi awan kabut darah, dan dia jatuh dari mobil ke tanah. Penembak jitu, itu penembak jitu. Musuh berteriak panik, tapi tidak tahu di mana Lian bersembunyi. Boom! Musuh yang berlari dengan panik memicu ranjau anti-infanteri lainnya, menewaskan 4 atau 5 orang sekaligus. Dari lebih dari 20 musuh, sepertiganya tumbang begitu mereka tiba di desa. Mengalahkan. Wu Jinseng meraung, bersembunyi di balik meja dan menarik pelatuknya. Peluru senapan otomatis menghantam musuh seperti aliran air. Caiko tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Dia bersembunyi bersama orang tua dan anak-anak di desa. Penduduk setempat yang bersembunyi di kedua sisi sudah marah. Setelah mendengar perintah Wu Jinseng, mereka membuang duri kayu di tangan mereka. Desir-desir. Hujan duri kayu turun dari langit, disusul teriakan musuh. Setelah gelombang serangan pertama, musuh yang bersenjata lengkap berada dalam keadaan yang sangat malu. Lebih dari separuh dari mereka terbunuh oleh senjata paling primitif ini, dan hanya tersisa kurang dari 10 orang. Papa. Musuh bersembunyi di balik mobil dan menembak dengan liar. Bang! Ang Li menembak dan membunuh salah satu musuh. Keahlian menembak Wu Jinseng cukup buruk, tetapi dia memiliki banyak peluru. Setelah peluru menghujani, 1 atau 2 orang akan selalu terbunuh. Desir-desir. Penduduk desa melancarkan serangan gelombang kedua, dan setelah ledakan duri kayu lainnya, hanya 3 musuh yang masih hidup. Bang! Ang Li menembak satu sama lain.
Ketika dua orang yang tersisa melihat ini, mereka terlalu takut untuk menembak, jadi mereka berbalik dan lari. Sayangnya, mereka tewas akibat serangan gelombang ketiga dari penduduk desa. Bab 232. Kurang dari 10 menit dari saat musuh memasuki desa hingga akhir seluruh pertempuran. Hampir 30 pria bersenjata semuanya tewas, dan kebanyakan dari mereka tewas di bawah duri kayu. Namun, hanya 2 orang di desa tersebut yang meninggal dunia, dan 3 lainnya mengalami luka ringan. Jika kabar ini tersebar, Laitu mungkin akan marah. Selanjutnya adalah membersihkan medan perang. Semua mayat diangkut untuk menggali lubang di luar desa dan dikuburkan, serta senjata dan peralatan dikumpulkan. Lian melakukan inventarisasi. Ada 27 senapan AK, dan setiap senapan dapat dibagi rata menjadi 2 magasin dan sekitar 50 butir peluru. 100 granat, 25 belati, 8 pistol, senapan mesin berat. Kecuali senapan mesin berat, senjata Lia itu sangat sederhana dan tidak dapat memenuhi persyaratan prajurit biasa. Namun senjata dan peralatan yang disita dapat mempersenjatai masyarakat di desa tersebut. Lian menatap senjata dan peralatan yang menumpuk seperti bukit dan memikirkan masalahnya ketika Wu Jinseng berlari dengan kepala besar. Bos, pertarungan ini seru sekali. Jika bukan karena Anda, apalagi mengalahkan orang-orang bersenjata ini, seluruh desa mungkin akan tamat. Petik 2. Wu Jinseng berteriak terus-menerus, terlihat sangat bersemangat, tetapi dia juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Bos, kita telah membunuh begitu banyak orang di Lietu, orang itu pasti tidak akan menyerah. Lian mengangguk dan berkata, Lietu pasti akan mengirim orang ke sini lagi. Lain kali mereka akan keluar dengan kekuatan penuh, dan semua orang akan bersenjata lengkap. Apa yang harus kita lakukan? Seru Wu Jinseng, lalu berkata, Bos, bukan karena saya takut. Ada lebih dari 200 orang di desa ini. Kamu benar, kamu tidak bisa begitu saja melihat mereka dibunuh, kata Lian dengan wajah serius. Bos, apa idemu? Wu Jinseng bertanya. Lian bertanya balik, Wu Jinseng, apakah anak-anak yang hilang di desa itu benar-benar dibawa pergi oleh Laitu? Wu Jinseng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin tentang ini, tetapi mantan kepala suku dan orang-orang di suku mengatakan demikian. Sejak 10 tahun lalu, ada lebih dari 30 anak hilang di desa tersebut. Selain itu, konon ini bukan satu-satunya suku yang kehilangan anak. Beberapa suku di sekitarnya sedikit banyak memiliki kasus anak hilang. Petik 2. Saya mengerti. Lian mengangguk dan bertanya, jadi semua orang di desa sangat membenci Lietu. Wu Jinseng berkata dengan tegas, tentu saja. Jika seseorang tidak memegang senjata di tangan Laitu, orang-orang di desa pasti sudah lama membunuhnya. Ini akan lebih mudah ditangani. Lian tersenyum. Bos, apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Wu Jinseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lian menjawab, Jinseng, beritahu penduduk desa. Katakan saja aku akan menyerang Lietu, selamatkan anak-anak yang hilang, dan tanyakan apakah mereka bersedia pergi bersama. Bos, apakah kamu serius? Wu Jinseng bertanya dengan tidak percaya. Lian mengangguk dan memerintahkan, pergi dan tanyakan. Jika mereka bersedia pergi bersama, segalanya akan lebih mudah ditangani. Oke, aku akan bertanya. Wu Jinseng berbalik dan pergi, memanggil semua pria di desa untuk ditanyai. Lian berdiri di samping dan menunggu dengan sabar. Serangan terhadap Lietu pertama-tama untuk membantu penduduk desa mengatasi kekhawatiran mereka, dan kedua adalah niat egois Lian. Kecuali jika terjadi pertarungan penembak jitu dalam jangka panjang, mustahil bagi Lian untuk membobol sarang Lietu dan menangkap lawan hidup-hidup dengan kekuatannya sendiri. Setelah pertempuran tadi, Lian menyadari bahwa dia bisa menggunakan kekuatan orang-orang di depannya ini. Dengan perencanaan yang tepat, mendapatkan sarang seperti yang digambarkan di bawah ini sangatlah mudah. Segera Wu Jinseng berlari kembali ke Lian dan berkata, Bos, tidak ada masalah. Mereka semua bersedia pergi bersamamu. Tapi, Bos, apakah menurutmu mereka bisa mengalahkan Lietu dengan tongkat kayu? Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak mungkin menggunakan tongkat kayu. Dan kamu? Lian menyela kata-kata Wu Jinseng, menunjuk ke senjata dan peralatan di tanah dan berkata, kali ini kita harus menggunakan senjata. Gunakan senjata, tetapi mereka sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Saya tidak tahu cara belajar, kata Lian singkat. Selanjutnya, Lian mulai mengajari penduduk desa cara menggunakan senjata api. Senapan AK sederhana dan mudah digunakan. Bahkan orang bodoh pun bisa membunuh seseorang hanya dengan menarik pelatuknya. Lian mengajari penduduk desa ini untuk tidak melatih mereka menjadi penembak jitu, selama mereka bisa menembak tepat sasaran. Amunisi terbatas, jadi Ang Li hanya memberi setiap orang 3 peluru untuk latihan menembak dengan peluru tajam, mengajari mereka bahwa lebih baik menggunakan semburan api daripada menarik pelatuk seperti yang dilakukan Wu Jinseng. Menembak terus-menerus tidak hanya membuang-buang peluru saja, tapi hit ratenya akan menjadi sangat rendah. Penembakan beruntun dapat meningkatkan tingkat serangan sekaligus menghemat peluru. Ada lebih dari 40 orang, dan tidak mungkin setiap orang diberi senjata. Ang Li memilih mereka yang memiliki kemampuan pemahaman tinggi untuk menggunakan senapan AK, membagikan pistol kepada mereka yang memiliki tingkat pemahaman lebih tinggi, dan sisanya menggunakan belati, tongkat kayu, dan granat.
Asalkan dilempar dengan benar, ledakan granat lebih efektif dibandingkan senjata. Adapun Wu Jinseng, Lian mengajarinya cara mengoperasikan senapan mesin berat. Setelah pelatihan pagi hari, semua keterampilan sederhana pada dasarnya dikuasai. Sore harinya, Lian memerintahkan semua orang untuk tidur siang. Setelah gelap, mereka akan makan dan minum sebelum menuju ke sarang Lietu. Ang Li bisa mengajari penduduk desa untuk menarik pelatuk mobil, namun mengajari mereka mengemudi bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, Wu Jinseng mengemudikan truk kembali tadi malam. Dengan sedikit tekanan dan truk pickup, itu cukup untuk menepikan semua orang. Ketika masih ada jarak 3 km dari sarang Lietu, Lian memerintahkan mobilnya berhenti, dan dia menyelinap ke sekitar sarang Lietu dengan berjalan kaki dengan peralatan penembak jitu untuk menyergap. Adapun Wu Jinseng dan lainnya, mereka harus menunggu hingga lewat pukul 12 untuk mulai mengambil tindakan. Ang Li tetap memilih area penanaman untuk bersembunyi, dan setelan hijau, jili, memberinya kamuflase yang sempurna. Setelah mengintai, Lian mengamati dengan teropong night vision. Mungkin karena jumlah orangnya lebih sedikit, sarang Lietu jauh lebih sepi dibandingkan kemarin, tapi kewaspadaan jelas meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Wow! Tepat setelah pukul 12, terjadi kebisingan yang intensif di area penanaman. Menurut penuturan Lian, penduduk desa mendekati sarang Lietu melalui penutup areal tanam, dan berhenti ketika jarak mereka masih beberapa ratus meter dari sarang. Wu Jinseng mengemudi di jalan utama. Dia cukup berhati-hati dan tidak menyalakan lampu, kalau tidak dia akan terlihat 1 kilometer jauhnya. Namun di tengah malam, suara mesin truk pickup masih terdengar oleh musuh. Pop! Penjaga melepaskan 2 tembakan peringatan, dan peluru mengenai bagian depan truk pickup. Itu pamanmu. Teriak Wu Jinseng, tidak berani bergerak maju. Setelah memarkir mobil, dia melompat ke bagasi, mengangkat senapan mesin berat dan menarik pelatuknya. Dadada! Senapan mesin berat itu menderu dengan lidah api. Bersambung.